Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, Insya Allah 5 pesawat kita. 5 pesawat kita. Kan kita ngomong tuh 2010 hotel haji umroh, pesawat haji umroh. Nah, insya Allah November 2017 5 pesawat kita insya Allah terbang perdana dari Jakarta menuju Jeddah. Insya Allah 5 pesawat, 2 pesawat Boeing 3 pesawat Airbus 3. Wakaf produktif itu sangat berbeda dengan sedekah catatan, karena wakaf produktif itu wajib dilaporkan sebagai wakaf. Apakah Yusuf Mansur itu memakan dana wakaf itu atau tidak? Atau Darul Quran memakan dana wakaf itu atau tidak? Apakah dilaporkan atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, ngomong-ngomong investigasi, saya akan lanjutkan itu di minggu depan ya. Karena ya itu kan butuh proses. Dan beberapa hal yang terkait nanti kayak PPATK, terus nanti OJK, saya akan update deh. Nah teman-teman, kali ini saya nggak sengaja ngebaca tadi pagi ya. Saya ngebaca tentang Yusuf Mansur beli helikopter gitu. Dan sebenarnya pembahasan beli-beli kayak gini, helikopter, pesawat, dan lain-lain itu ada di video short saya juga sih sebenarnya. Berapa lah. Ini juga tahun-tahun yang lalu juga ya. Di sini ada Ustadz Yusuf Mansur galang dana beli heli Chinook atau Mi-26. Jadi intinya bahwasanya dia itu pengen membeli sesuatu tapi nggak pakai uang dia gitu. Oke, sebagai contoh kita lihat dulu video satu ini ya teman-teman. Yuk, check it out. oleh berapa itu? 9 bagaimana? 12 3 triliun. Kalau satu pesawat Airbus yang berbadan besar itu harganya 2 triliun, bisa beli berapa? Saya ulangi. Kalau duit ibu bapak ada 3 juta, kan nggak nyampe tuh umroh segitu. Didiemin kan di bank? Didiemin nggak di bank? Didiemin. Nah, daripada diemin, muncullah komando nih, satu dari saya. Woi, transfer dulu dong ke rekening buat beli pesawat 3 juta. Terus 1 juta orang masukin nih, gitu. Berapa duit? 3 triliun. Satu pesawat Airbus 2 triliun. Berarti kita bisa beli berapa? Salah, kita bisa beli 5. Loh, betul. DP ngawur aja 1,5. Emang ada beli pesawat 1,5? Tiap bulan ada 60.000 jemaah umroh. Tiap bulan. Itu aja jadi jaminan buat angsuran. Dan jemaah umroh kalau kira-kira kalau saya track recordnya bagus, saya nggak ngambil untung dari hotel haji dan umroh operasional ya, saya kecuali gaji loh. Masa gua nggak digaji? Gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu. Terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya. Terus saya bilang sama ente pada, jangan diambil duitnya ya. Jangan diambil selama 7 tahun. Mau nggak? Nggak mungkin juga, nggak mau. Sebab banyak di antara kita yang normal masih otaknya, nggak selalu harus bayaran itu duit. Nggak harus tuh selalu naruh 10 juta, terus gue dapat apa? Enggak tuh. Ini yang punya tempat ini mengeksekusi 24 juta buat sedekah, nggak nanya tuh buat apa enggak, lillahi ta'ala aja. Nah pesawat Airbus itu 2 triliun itu, subhanallah ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kita sewakan saja buat jemaah haji, itu 7 tahun selesai. Padahal masih ada 8-9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah. Hebat kan?
Kok saya tahu Ustaz? Tahu langsung udah dijak ngomong. Udah dia ngomong panggil tuh, kita doain beliau mudah-mudahan bisa melewati ya, jangan sampai naik status. Cukuplah jadi saksi ahli di bail out soal apa. Bener, karena saya butuh dia juga, kita butuh dia. Dan dia ikut potongan usaha. Istrinya ikut potong usaha. Dia telepon saya kan. Waduh, ente mah bener-bener dah. Pokoknya Indonesia butuh orang nekat kayak ente. Iya panggil tuh, jadi gimana nih secara keuangan kita gimana? Enggak lah, jalan aja katanya gitu. Udah itu istri aneh gue mau ikut, istri aneh ikut Twitter ente terus tuh. Dia mau ikut tuh 2 saham. Saya bilang jangan panggil tuh, enggak apa-apa, jangan 2 dong saya bilang. 5. Kita mau beli pesawat itu, tapi tidak dari duit haji. Jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah, bulan Mei ini selesai, kemudian kita langsung woro-woro untuk persiapan beli pesawat. Dan nggak harus puluhan juta. Saya cuma ngomong gini, siapin nanti kemudian akun khusus gitu ya, yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji, pindahin situ dulu, ntar kita beliin, kita belanjain bagus. Oke, itu video pertama ya, contoh ya teman-teman. Itu video di di depan banyak orang, dia itu pengen membeli pesawat gitu, tapi ya kayak memaksa gitu untuk orang untuk ikut membeli pesawat dengan dia dengan cara bareng-bareng gitu. Yang jadi pertanyaan itu memang banyak orang itu nanti kalau beli pesawat pemiliknya siapa gitu. Ya kita lanjut dulu deh, ini video kedua teman-teman. Video kedua ini menurut saya juga cukup menarik ya, karena ya kita lihat dulu deh teman-teman. Yuk check it out. Hari ini KPPA berperan mengumpulkan segala sesuatu dari Allah dengan Mbak Ani, Mas Joni Warung dan teman-teman dia dengan maksud mengumumkan bahwa kita memulai kembali kegiatan yang namanya sedekah produktif. Saya mau tanya dulu, siapa di antara saudara yang pernah umroh? Pernah? Belum. Oke. Siapa di antara saudara yang belum umroh? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada halangan, tanggal 10 besok saya tanda tangan yang dulu. Tanggal 10 besok saya tanda tangan yang dulu mewakili KPPA Gabungan dan Anda sini. Ada apa? Karena insya Allah 5 pesawat kita kan kita ngomong tuh 2010 hotel haji umroh, pesawat haji umroh. Nah, insya Allah November 2017 5 pesawat kita insya Allah terbang perdana dari Jakarta menuju Jeddah. Insya Allah 5 pesawat, 2 pesawat Boeing 777, 3 pesawat Airbus 320. Siapa ownernya? Ownernya adalah saudara saya. Kok bisa gitu? Ya, karena itu pakai duit sedekah sholat. Saya ngatur sama Pak Jokowi kemarin bareng Pak Jody, alhamdulillah terima, dan kami sampaikan kepada beliau beberapa hal, dan insya Allah beliau nanti kemudian tidak ada halangan hadir tanggal 23 di Masjid Istiqlal. Kalau ada waktu silakan nanti datang ke sana. Insya Allah tiket kami siapkan ya, langsung di bandara, silakan ditukar dengan uang. Insya Allah yang itu sedekah produktif di urusan maskapai penerbangan, pakaan nama seakan-akan dia memberangkatkan, insya Allah lebih kurang ya, nanti kita hitung lagi 2.400 orang setiap bulan. Jadi logikanya ini kan bisa di logika. Ini sedekah beras nih, sedekah beras kan? Ya, satu orang sedekah beras. Ya, nggak punya daya apa-apa tuh di sini. Sekarang ini jangan sedekah beras, sedekah nilai. Terus dikumpulkan nih, masjid Queen dikumpul. Akhirnya menjadi apa? Menjadi sawah. Ketika menjadi sawah, maka yang tadi cuma sedekah beras sama satu
keluarga menjadi sedekah beras sama satu kampung. Nah, di urusan sedekah umroh kira-kira sedekah maskapai ini sedekah produktif yang urusan maskapai dilelang di angka Rp150.000 per bulan. Rp150.000 per bulan selama 12 bulan. Ini bukan pengusaha sedekah untuk mengadakan 5 pesawat 772 Airbus 30 ya 323. Makasih buat Mas Mary dari Mangrove dan dari yang lain yang dulu pernah bikin gambar. Gambarnya malah dulu cuma 737.900 IAN. Masih ingat? Zaman dulu Indonesia Berjamaah itu pesawatnya cuma 737.900 IAN. Ternyata Allah memberi insya Allah 777 Rp150.000 sebulan. Ustaz masih saya mahasiswa Ustaz pengen sih ikut tapi pulsa itu gampang kan. 150.000 per bulan itu jangan ditanggung sendiri. Nanti ada kamu 10 orang lagi 15.000. Tugasnya ini ngumpulin 15 kumpul 150 cepat. Paham? Itu namanya menjadi zil. Itu salah satunya. Saya umumkan di sini. Jadi kita insya Allah November 2017 tidak ada lahan. Amin. Senin saya didampingi dengan insya Allah seluruh infotainment tanda tangan MOU Sriwijaya Air. Kita tidak bikin AOC sendiri. Kita berangkat ya. Tidak bikin sendiri. Kita kerja sama-sama Sriwijaya. Tapi pesawatnya insya Allah punya kita. Amin. Nah kita itu siapa? Kita itu Anda semua. Rp150.000 per bulan atau Rp2 juta per orang sampai bulan November 2017. Insya Allah. Yang kedua, proyeknya kita lagi bayarin tanah di Tanjung Lesung, Pandeglang. Berapa duit? Rp10.000 semeter. Rp10.000 semeter. Kita yang ngangkat 150 hektar. Di sono pengembang gede ambil dari hektar 1.500 hektar kurang lebih. Kita kesisaan nih 150 hektar, lumayan lah kita ambil. Dan ini pun dilakukan oleh saya dan oleh Mas Dewi Warung ketika kemudian silaturahmi ke sana tempat saya mengingat pada sana. Amin. Saya matur, di sana saya bilang, Pak, begini, kata Pak Jokowi, bagus ini, kita bikin skala besar, tolnya lagi kita bangun. Pak, nanti kalau tol ini jadi, jaraknya cuma 135 km. Di sana udah ada Jababeka belinya lebih murah daripada harga yang kita beli. Tahu dijual berapa? 5 juta sekarang. Pilihannya itu tadi ada 150.000 per bulan. Ternyata ada 10.000 per meter. Saya mulai hadir di sini. Saya nggak ngerti itu mau ikut yang 150.000 per bulan atau cuma sekali. Saya mau ikut di 10.000 Ustaz. Kita eksekusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat yang mau ikut sedekah produktif silakan berdiri di hitungan ke-10. Mudah-mudahan yang berdiri nanti boleh. Di bawah. Kasih ya. Responsif. Mudah-mudahan yang berdiri sekarang ini berdiri di pelaminan. Dengarkan tuh. Wasiun li sedekah kan? Mudah-mudahan yang berdiri hari ini berdiri di wisudanya nanti bukan S1 tapi S3. Amin. Saya udah lewat, saya S7. Mudah-mudahan yang berdiri hari ini insya Allah berdiri di Muntazam, berdiri di mana? Di Nabawi Madinah, di Masjidil Haram Mekah. Amin. Insya Allah. Siapa yang nanti ikut berdiri, mudah-mudahan berdiri
berdiri di depan pintu surga. Amin. Bukan di depan pintu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mensoft launchingkan sedekah produktif di Masjid UIN Yogyakarta. Mudah-mudahan ya Allah, hamba-hamba yang berdiri dan ikut sedekah produktif mudah-mudahan digolongkan menjadi hamba-hamba yang diwasiatkan dan dialihkan oleh Allah. Amin. Allah ya Allah. Bismillah, saya itu berdiri saja ya, tidak usah maju, berdiri saja. 10. Selanjutnya 8. Insyaallah. 7. 6. Oke, gitu. Itu video kedua, teman-teman. Nah, teman-teman kan menarik ya. Di sana para mahasiswa itu, ini mohon maaf ya, saya nggak mau menyinggung mahasiswanya, tapi pada saat itu memang mahasiswa. Nah, di sana mahasiswanya itu diminta untuk iuran, gitu, untuk iuran. Dan seperti biasa lah, dia nanti menjanjikan ini, menjanjikan itu, umroh, bla 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 kayak gitulah, udah biasa yang gitu kan. Nah, yang jadi menarik teman-teman, setelah neka-neko kayak gitu untuk iuran kayak gitu, itu mereka itu berdiri semua. Bahwasanya mereka itu setuju berdiri semua untuk ikut serta dalam pembelian pesawat tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan lagi teman-teman, nah dari tahun-tahun yang lalu dia membujuk-bujuk rakyat pembelian sedekah dan pembelian pesawat, dan tahun itu membeli pesawat juga. Yang katanya Yusuf Mansur udah pernah beli helikopter 2 sih, itu ada katanya asli itu, tapi nggak tahu ya. Nah, cuma yang ini menarik teman-teman, yang beli pesawat ini kan mereka itu kan pada berdiri, kebanyakan berdiri lah kalau saya lihat itu di endingnya, teman-teman bisa lihat itu tadi di endingnya, itu kan berdiri semua. Nah, setelah uang itu terkumpul, jadi pertanyaan ini, di manakah keberadaan uang tersebut jika belum dibelikan pesawat? Pertamanya satu ya. Keduanya, jika dibelikan pesawat, siapakah operator yang menjalankan bisnis pesawat tersebut? 2 ya, teman-teman. Kalau misalkan operatornya ada, bagaimana sistem, ini wakaf produk ya, Pak. Bagaimana sistem produktivitas dari wakaf itu sehingga menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Intinya gini, kalau misalkan tiket itu dibeli sama seseorang dan sisa hasilnya itu dikemanakan gitu. Karena prinsip wakaf sedekah itu seperti itu ya, itu misalkan Anda wakaf minimarket gitu untuk kepentingan umat. Nah, nanti hasilnya untuk kepentingan masjid ini. Nah, seperti itu jelas. Nah, itu pertanyaan kita, hasilnya itu dikemanakan? Kalau misalkan itu hasilnya gak jelas kemana, ya itu bisa jadi di markup. Nah, yang paling penting ini teman-teman, kalau misalkan uang itu nggak jadi untuk membeli pesawat, pertanyaannya adalah uang itu di mana sekarang posisinya? Apakah di Darul Quran, karena itu program Darul Quran? Dan pertanyaannya, itu yang ngelola siapa dan bagaimana? Karena sistem wakaf ini sebenarnya harusnya diatur sama pemerintah dengan baik, dengan regulasi-regulasi yang baik, sehingga wakaf ini bisa dikontrol. Karena itu wakaf berbeda dengan sedekah ya teman-teman ya. Wakaf produktif itu sangat berbeda dengan sedekah catatan. Karena wakaf produktif itu wajib dilaporkan sebagai wakaf. Apakah Yusuf Mansur itu memakan dana wakaf itu atau tidak? Atau Darul Quran memakan dana wakaf itu atau tidak? Apakah dilaporkan atau tidak? Nah, ini jadi pertanyaan aja. Gitu ya teman-teman. Kira-kira dikemanakan ya? Kalau saya ingat-ingat uang segitu banyak. Oke, teman-teman bisa diisi di kolom komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.